Kasih kesimpulan kali Mbak ya, bagian yang kesulitan dan solusinya. Iya, eh kalau untuk urusan teknis ya, terkait belajar jarak jauh, kemudian mengajarkan anak menulis dan berhitung, saya yakin bahwa orang tua itu lebih paham, gitu ya, lebih jago lah ya. Kemudian anak-anak yang belajar jarak jauh ya intinya sarana dan prasarana. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana niat kita menanamkan niat, karena syarat amalan itu dua, niat dan dilakukan dengan cara yang benar atau dengan ilmu ya. Bagaimana niat kita mendampingi anak selama masa pandemi ini terus terfokus ke Allah gitu ya, supaya nilainya sama, karena niat itu mempengaruhi value, mempengaruhi nilai, mempengaruhi pahala dan sebagainya. Ketika kita memasang niatnya yang terbaik, insya Allah hasilnya juga baik gitu. Nah kemudian perlu adanya kita melakukan sebagai orang tua ya, melakukan riset-riset tertentu ya, entahkah itu mencari ilmu, istilahnya mendampingi anak seperti apa caranya, kemudian bagaimana metode terbaik mendampingi anak kita ya, dengan cara apa gitu ya, kemudian melihat orang-orang lain gitu ya, yang mengurus anaknya yang kita anggap sudah berhasil gitu. Nah itu kan ada proses mencari ilmu ya untuk mendampingi anak jarak jauh, karena kita nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan gitu, dan kita harus mempersiapkan diri ya dengan segala situasi dan kondisi yang mungkin tidak terencana nanti ke depannya gitu. Dan boleh jadi nanti setelah COVID ini berakhir, boleh jadi sistem pendidikan kita akan terus seperti ini, akan terus digital. Boleh jadi nanti tidak akan ada lagi sekolah, kan wallahu alam bisawab ya. Jadi kita perlu mulai hari ini itu melatih skill-skill, memahami bagian-bagian mana saja yang perlu kita improve, bagian mana saja yang perlu kita perbaiki gitu ya. Kemudian uh, mungkin ini klasik, tapi ini sulit diterapkan pasti. Belajarlah untuk kita sebagai orang tua tetap bersabar dan bersyukur gitu ya. Hal-hal yang mungkin tidak terduga di lapangan, nanti orang tua banyak yang bilang kepada saya, Mbak Popi teori mah bagus, teori mah oke-oke aja, cuman kan prakteknya susah. Iya, tapi Allah pasti memberikan segala sesuatu yang seolah-olah itu adalah masalah, pasti ada solusinya gitu. Kita sebagai orang tua dititipkan anak, dikasih hadiah anak, pasti Allah kasih potensi untuk kita mendampingi, membimbing, mengajar, segala macam pasti Allah kasih. Tinggal kita kenali apa-apa saja peran yang Allah titipkan kepada kita untuk mendampingi anak kita ya, untuk melakukan proses pendampingan kepada anak gitu. Dan bersyukur bahwa situasi ini sebetulnya kalau kita telisik-telisik banyak hikmahnya ya, potensi kelekatan jadi lebih tinggi ya. Seberapa banyak orang tua yang WA saya kemudian bilang, Kak Popi saya jadi sadar bahwa saya itu tidak lebih menarik dari game online, karena selama di rumah anak-anak main game terus gitu kira-kira. Saya jadi sadar betapa saya tidak paham anak saya, bahwa anak saya tuh sukanya tuh ini gitu ya. Terus berapa banyak orang tua yang kemudian mendapatkan momen untuk ngobrol bareng anak-anaknya yang udah lama nggak pernah ngomong ya, karena di rumah selalu itu lagi yang kita temui, orang tua lagi Why it's gonna be hard. yang saya sangat suka. Beliau mengajarkan tauhid ke anak itu melalui cerita gitu ya. Ketika anaknya bertanya ya, saya lupa ayat berapa, tapi di dalam Al-Quran tuh ada kisah Luqman dan anaknya tanya, intinya si Luqman menjelaskan bahwa
Allah itu mampu nak untuk mendatangkan sesuatu sebesar biji sawi anak, kemudian kita ada potensi lekat. Nah, itu juga hikmah gitu ya. Terakhir, tawakal. Itu yang paling penting. Bahwa mintalah petunjuk selalu kepada Allah bagaimana cara kita membimbing, mendampingi, mendidik anak kita. Bagaimana Allah inginkan kita mendidik anak kita gitu. Karena uh, tidak kita tidak pernah akan mampu gitu ya. Kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu. Jadi tawakal, terus berdoa, ikhtiar semaksimal kita dan minta pertolongan Allah bahwa bagaimana kita harus seperti apa. Karena kalau kita mencari tips-tips di luar sana akan banyak sekali tips parenting segala macam. Tapi siapa yang mengarahkan, siapa peta terbaik kita? Ya Allah gitu. Meminta tolong bahwa bagaimana kita seharusnya berbuat gitu kepada anak kita yang Allah titipkan ini, kira-kira seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Apa ya, kayak kesulitan dan tips dan trik dari Mbak Povi dalam menjadi orang tua di masa pandemi gitu ya. Oke, kita boleh langsung ke pertanyaan dari penonton kali ya Mbak ya. Gimana? Pertanyaan dari para penonton. Iya, boleh, mangga. Boleh. Oke. Ini dari Husnaini Hamid. Kak, gimana caranya buat jaga motivasi belajar anak? Kadang murid saya masih bangun kesiangan. Ada juga yang masuk kelas tapi nggak bikin tugas. Ini gimana itu? Gimana? Putus-putus, mohon maaf. Oke, saya ini aja ya kali apa sematkan ya. Nah, tuh bisa nggak bacanya Mbak? Iya. Oh iya, buat jaga motivasi belajar anak, kadang murid saya masih bangun kesiangan, ada juga yang masuk kelas tapi nggak bikin tugas. Oh ya, itu yang menarik ya, karena ketika belajar melalui jarak jauh ini, otomatis kita juga aturan-aturan yang kita buat di sekolah beberapa ya tidak bisa kita terapkan di rumah gitu ya, termasuk jam bangun, jam tidur segala macam gitu ya. Cuman memang ini butuh bantuan orang tua, bahwa kalau saya lihat pertanyaannya berarti posisinya kan guru ya. Berarti guru mau menjaga motivasi murid ya, kira-kira seperti itu ya. Berarti kan kita butuh kerjasama dengan orang tua, karena orang tua yang paling tahu siklus jam anak-anaknya di rumah gitu. Nah, kalau misalnya kita punya aturan dari sekolah, misalnya harus belajar pukul 8, ya orang tuanya harus tahu supaya orang tua bisa menjangkau anaknya dari rumah untuk memberitahu role-role itu, mengingatkan gitu ya, aturan-aturan itu gitu. Terus kemudian yang kedua, pembelajaran itu bukan lagi, kalau guru ya, kalau dari saya pribadi bukan lagi tentang hanya pelajaran, tapi kita harus update apa yang kemudian terjadi di ketika mereka di rumah, kemudian apa menurut pandangan mereka terkait pembelajaran yang terjadi melalui jarak jauh, apa hambatan yang terjadi, apa yang perlu kita sebagai guru backup. Nah, itu perlu dipetakan gitu supaya treatment kita ke setiap anak juga akan berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Jadi pertama, kerjasama dengan orang tua seperti apa, kita perlu petakan anak-anak murid kita itu satu persatu itu kendalanya apa ketika belajar jarak jauh, sehingga treatmentnya kita berbeda, entahkah mereka nggak ada kuota, entahkah mereka bangun tidurnya lama segala macam. Nah, itu kan treatmentnya beda. Yang ketiga, ya kita harus
disiplin sebagai guru juga kita harus yang pertama menunjukkan bahwa kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan dengan aturan itu gitu ya. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke. Jadi di situ ya, untuk Mbak Husnaini Hamid, semoga terjawab pertanyaannya, bahwa intinya kita sebagai guru harus menjadi terdepan sebagai contoh siswa. Jadi ketika kita misalkan itu kan permasalahannya adalah bangun kesiangan, maka kita harus bangun lebih pagi lagi dan masuk kelasnya tepat waktu gitu ya. Jangan sampai ketika masuk kelas itu iya, komunikasi dengan orang tua juga perlu Kak gitu, Kak ya. Oke. Nih, pertanyaan dari moderator boleh ya? Ini saya tuh sebenarnya apa ya, mengalami kendala itu sebagai guru. Itu siswanya kayak nggak mau belajar gitu loh. Banyak ngegame. Nah, ini tips dan trik kita sebagai guru biar mereka itu lebih tertarik ke guru daripada ke games itu kayak gimana ya? Itu usia berapa? SMP. SMP. Berarti SMP sudah bisa diajak diskusi ya? SMP itu kalau usia-usia mendidik anak itu usia-usia mereka harus dikasih tahu resiko, kemudian hukum-hukum gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, kamu berarti konsekuensinya ini, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau untuk SMP itu lebih mudah karena kita udah bisa menerapkan konsekuensi gitu ya. Ketika kamu tidak menaati aturan, kita sepakati di awal, misal kamu harus ikut pembelajaran ini pukul 8. Kalau kamu tidak hadir, berarti konsekuensinya ini gitu. Beda kalau anak TK kan nggak bisa kayak gituin gitu ya. Mereka memang usianya belum bisa dikenalkan konsekuensi karena dunianya masih dunia bermain gitu. Kalau SMP ya berarti gurunya harus lebih strong gitu, harus lebih tegas gitu. Jadi apa yang sudah disepakati aturan-aturannya dibilang di depan gitu ya, dibilang di depan ketika awal mau melakukan pembelajaran supaya anak-anak satu frekuensi gitu ya. Ketika ada yang melanggar peraturan ya kita kasih konsekuensi. Dan itu dikatakan ke anak-anak ketika kalian melakukan dan jangan sampai juga kan kesalahan kita hukum tapi anak belum tahu, belum pernah kita deskripsikan SOP-nya seperti apa. Nah, itu nggak adil gitu ya. Kalau misalnya kita belum pernah bilang bahwa ketika kamu melakukan kesalahan maka kamu akan mendapatkan konsekuensi ini, kita nggak boleh menerapkan hukuman. Tapi kalau kita sudah bilang, kalau nanti kamu main games terus dan nggak masuk kelas berarti konsekuensinya ini ya, ya udah lakukan saja gitu. Karena mereka sudah harus dikenalkan dengan konsekuensi gitu. Oke. Ini kayaknya kita udah sejam ya. Walaupun asik-asik dari tadi tercipta. Iya. Oke. Harap maklum Mbak ya. Ini kalau kendala di ketika kegiatan daring kayak gini ya, kendalanya di sinyal gitu. Oke, mungkin itu aja dulu untuk malam ini. Kira-kira dari Mbak Posi mungkin ada kata penutupnya untuk sesi kita pada malam hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan ketika yang sesi pertama, ketika ini ya loading terus sudah saya sampaikan bahwa intinya ya momen ini tidak akan datang sering ya. Ini adalah momen langka yang syukuri karena ada banyak hikmah dalam proses ini ya. Ada yang ingin Allah ajarkan, ada banyak sekali bentuk kasih sayang Allah dalam proses ini ya. Syukuri, kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal anak-anak kita bisa mengenal pasangan kita lebih baik gitu ya. Dan banyak hal-hal yang hikmah-hikmah lain dan terus bersabar karena hal-hal yang tidak dalam jangkauan kita, tidak dalam kendali kita, insya Allah itu adalah ranahnya Allah untuk memberikan solusi gitu ya. Semangat terus, menjadi super parents bukan berarti tidak boleh melakukan kesalahan. Kita pasti bisa keliru, kita pasti bisa salah. Yang pasti
kita terus minta pertolongan Allah dan petunjuk Allah bagaimana kita harus berbuat gitu ya, mendampingi anak selama masa-masa pandemi seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Popi, ilmunya sangat Terima kasih bermanfaat. Juga dari banyak. tadi terima kasih sudah backup moderator. Dari tadi dia udah banyak banget ilmu yang dikasih gitu ya, sampai moderator tuh alhamdulillah terbantu banget gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dan para penonton juga nggak terlalu banyak yang bertanya karena memang dari penjelasan Mbak Popi itu luar biasa, udah apa ya, ibaratnya sudah mendetail, Iya. banyak dan mendetail. Jadi mereka tuh ibaratnya mau bertanya lagi nggak ada sisi celah lagi untuk bertanya gitu. Oke. Semoga Ya intinya bermanfaat saya ya juga Mbak, mohon semoga maaf menjadi ya amal kalau banyak jariah. salah-salah. Sukses Sekali terus lagi minta maaf editingnya. atas teknisnya, kesalahan teknisnya. Semoga lain waktu kita bisa bersuara kembali gitu ya. Sukses terus untuk apa jobnya, untuk kerjanya, dan sebagai apa ibu asuhnya. Semoga sukses selalu, semoga anaknya menjadi anak yang sukses. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ditutup ya. Ya. Oke guys, jadi itu tadi apa bincang kita bersama Mbak Popi Putri Utami. Jadi pada intinya adalah untuk menjadi super parents adalah kita harus banyak-banyak belajar. Jadi dengan belajar kita bisa mengetahui kira-kira apa yang kita perlu berikan kepada anak kita agar anak kita menjadi super kids gitu ya. Jadi pun di masa pandemi ini justru tadi sudah disampaikan oleh Mbak Povi, kita harus syukuri, bukan berarti apa ya, bersenang-senang di atas kesusahan, enggak, tapi bersyukur karena melalui pandemi ini akan banyak, pasti ada hal-hal positif yang bisa diambil kita sebagai orang tua terhadap anak gitu ya. Misalkan mulai dari tadi disebutkan kedekatan terhadap anak itu lebih dekat, lalu kita bisa lebih mengetahui kira-kira anak kesulitannya di mana, kelemahannya di mana, terus lagi tingkat emosionalnya lebih uh, terasa antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi ibaratnya ambil sisi positifnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi agar pandemik ini tidak menjadi sesuatu yang buruk gitu ya untuk kita lewati. Oke, itu saja mungkin rangkuman untuk hari ini. Semoga teman-teman uh, mendapatkan kebermanfaatan dari IG Live kali ini, dan sekali lagi moderator mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Semoga tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk mencari ilmu di mana saja ya. Dan semoga dari IG Live tadi tetap ada hasil yang bermanfaat dan bisa berguna untuk kamu nanti, untuk yang sekarang jadi uh, orang tua ataupun yang akan menjadi orang tua.